Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2051 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 84 ayat 9 sampai ayat 13. Mazmur pasal 84 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Bani Korah, kita dapat melihat ayat 9 sampai ayat 13 ini merupakan doa dari pemazmur. Saudara, kita tahu pemazmur ini adalah orang-orang yang memimpin pujian, orang-orang yang senang memuji menyembah Tuhan, yang bertugas untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Pertanyaannya, apa yang pemazmur ini doakan? Pemazmur ini mau mengajak umat Tuhan untuk mendoakan yang pertama. Perhatikan ayatnya yang ke-10. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Haleluya. Dari firman Tuhan ini, pemazmur mau mengajak umat Tuhan untuk mendoakan orang yang diurapi Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah gembala sidang saudara, pendeta saudara, majelis yang melayani umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diurapi. Guru-guru sekolah minggu, ya penatua remaja, pemuda, pelayan-pelayan di dalam gereja saudara. Mereka adalah orang-orang yang diurapi. Doakan mereka. Karena apa saudara? Mereka juga manusia biasa. Mereka juga ada persoalan, ada pergumulan. Mereka dituntut sempurna untuk hadir di tengah-tengah jemaat, tetapi secara manusia mereka juga terkadang lemah. Makanya mereka butuh topangan doa. Apalagi mereka yang menjabat sebagai gembala sidang, pendeta jemaat. Mereka memiliki pergumulan yang begitu berat. Makanya saudara, doakan mereka. Amin. Karena mereka terkadang juga lemah saudara. Karena mereka manusia biasa yang dituntut sempurna di tengah-tengah jemaat. Mereka terkadang lemah karena ada persoalan pergumulan. Dan mereka membutuhkan dukungan doa. Kalau jemaat ada masalah, mereka bisa cari hamba Tuhan untuk konseling, untuk minta pendapat, untuk minta dukungan doa. Tapi kalau hamba Tuhan minta kepada siapa? Kan gak mungkin kepada jemaat saudara. Betul? Makanya mereka sebenarnya, mereka ada dalam persoalan yang begitu berat saudara. Tapi mereka terus tersenyum, harus
Lihat sempurna, walaupun di tengah badai mereka harus tetap tenang. Saudara, mereka membutuhkan dukungan doa dari jemaat supaya mereka tetap kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara mendoakan hamba Tuhan saudara? Atau jangan-jangan saudara menuntut hamba Tuhan harus terus mendoakan, sementara saudara sebagai jemaat nggak mau peduli, tidak mau mendoakan mereka hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bertanggung jawab buat hamba Tuhan saudara, doakan mereka. Saudara, kalau kita melihat ya, jemaat mungkin yang dia pikirkan hanya keluarganya, suami, istri, ya kan, bersama dengan anak-anaknya. Ya, kalau gembala sidang, pendeta jemaat, mereka itu bukan hanya memikirkan keluarga mereka, tetapi seluruh anggota jemaat. Jadi beban mereka begitu berat. Makanya mereka sangat membutuhkan dukungan doa, sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat dalam melayani umat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan hamba Tuhan saudara. Jangan saudara biarkan atau masa bodoh dengan mereka saudara. Mereka itu sendirian. Sementara mereka harus terus mendoakan saudara. Saudara harus mendoakan mereka. Harus ada timbal balik saudara. Supaya apa? Supaya jemaat kuat, hamba Tuhan kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dan belajar dari Musa. Bagaimana Musa begitu marah kepada umat Tuhan ketika dimarah. Dia begitu marah, jengkel kepada umat Tuhan. Dia melampiaskan ya sungut-sungut umat Tuhan itu dengan melempar, memukul batu yang ada di Mara Meriba itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia marah, dia tegas kepada umat Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan, dia bela mati-matian umat Tuhan. Itu yang luar biasa. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang diurapi itu seperti perisai bagi umat Tuhan. Amin. Sebagai pelindung umat Tuhan. Saudara ingat waktu Abraham, dia mendoakan Lot. Saudara, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham berdoa buat Lot dan juga Sodom dan Gomora, sehingga ada tawar-menawar. Gimana di sana kalau ada 50 orang percaya, sampai paling kecil tidak ada seperti yang diminta Abraham. Sebenarnya orang benar di sana ya hanya Lot dan istrinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar di sana bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus membela umatnya dari Abraham dan Musa itu. Nah, saudara, sebagai jemaat harus mendukung hamba Tuhan saudara yang melayani saudara umat Tuhan 24 jam. Dukung mereka dengan mendoakan mereka supaya mereka kuat, mereka tetap setia, mereka tetap bersemangat, supaya mereka sehat dan mereka melakukan tugas mereka sebagai hamba Tuhan sampai tuntas. Karena ada berapa banyak akhirnya hamba Tuhan di tengah jalan mundur, saudara. Nggak kuat, bahkan meninggalkan pelayanan, saudara. Karena apa, saudara? Jemaat tidak pernah mendoakan hamba Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun saudara bergereja, dengar pesan firman Tuhan ini. Doakan hamba Tuhan saudara, gembala saudara. Doakan semua para pelayan-pelayan, majelis, guru-guru sekolah minggu, semua penatua, diaken di gereja saudara. Doakan mereka. Supaya apa? Mereka kuat, sehat, mereka bersemangat dan tetap setia pada panggilannya. Haleluya. Yang kedua, pemazmur mau mengajak umat Tuhan untuk mendoakan di ayat 11. Perhatikan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, doakan kerinduan umat Tuhan. Supaya apa? Mereka itu merindukan rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini mengatakan bahwa satu hari lebih baik berada di pelataran Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat pesta, 1000 hari di mall. Lebih baik satu hari kita intim dengan Tuhan, itu lebih penting, itu jauh lebih bermanfaat daripada 1000 hari kita habiskan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka hidup kita akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan jemaat yang sekarang mulai tidak lagi bergereja. Doakan mereka supaya apa? Mereka memiliki kerinduan ini, bahwa lebih baik satu hari bersama Tuhan di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, iblis bekerja dengan luar biasa, membuat umat Tuhan itu lupa dengan Tuhan, sehingga mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka sibuk dengan segala aktivitas mereka, mengakibatkan mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, dan berakhir meninggalkan iman mereka. Saudara, doakan mereka yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Doakan mereka supaya apa? Supaya mereka memiliki kerinduan hati untuk berada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya bukan satu kebetulan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mau katakan kepada kita bahwa satu hari berada di rumah Tuhan itu jauh lebih bermanfaat, itu jauh lebih penting daripada harta dunia yang kita miliki, yang kita kejar selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sudah dekat. Makanya saudara jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, sehingga mereka sudah nggak peka dengan suara Tuhan yang terus memanggil mereka untuk datang, untuk kembali ke jalan Tuhan. Mereka sudah menutup telinga mereka, padahal Tuhan sudah menegur mereka, sudah mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, untuk supaya mereka diselamatkan, tetapi mereka masih menutup telinga mereka, masih menutup hati mereka. Saudara, jangan menjauhkan diri, karena orang-orang yang menjauh dari Tuhan, firman Tuhan beberapa hari yang lalu katakan, mereka akan dibinasakan. Tetapi marilah, saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini adalah nasihat buat saudara. Mungkin ini nasihat terakhir buat saudara. Kalau saudara mendengarkan nasihat ini, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Tapi kalau saudara masih tidak mau mendengarkan nasihat ini, saya percaya saudara akan mengalami teguran Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjauh dari Tuhan akan dibinasakan. Mari kita mau dekat dengan Tuhan supaya kita selamat. Amin. Saudara, mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Karena apa saudara? Karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan jemaat yang sekarang ini sudah mulai menjauh dari Tuhan, supaya mereka mengalami jamahan, lawatan kasih Tuhan, sehingga mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, aktif dalam kegiatan beribadah, aktif dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan mereka. Doakan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan,
supaya ada satu kerinduan dalam hati mereka untuk mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita doakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana pemazmur ini mau mengajak kita semua untuk yang pertama apa? Mendoakan hamba Tuhan. Dan yang kedua, mendoakan jemaat Tuhan supaya mereka rindu hadir datang ke rumah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar ayat 12 dan ayat 13 dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya menangkap di sini, pemazmur mau mengajak umat Tuhan berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat buat umat Tuhan. Amin. Saudara, saya melihat dari struktur doa dari pemazmur ini luar biasa. Jadi dia mengajarkan kita tidak egois, tidak keinginan kita dulu yang kita doakan, tetapi mendoakan orang lain dulu, baru apa yang menjadi kerinduan kita. Saya percaya semua kerinduan dari umat Tuhan adalah supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Tidak salah kalau saudara berdoa supaya Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa, tidak salah saudara. Yang salah kalau kita tidak pernah berdoa. Makanya saudara, di dalam pelayanan kami mendoakan di awal tahun, ya kita minta supaya tahun ini ada beberapa jiwa yang Tuhan kirim dalam pelayanan, ya kan? Karena kita tahu sebagai orang percaya, apa yang kita doakan itu Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Amin. Nah, kalau kita tahu apa yang kita doakan Tuhan dengar, Tuhan jawab, berarti kita rugi kalau kita tidak berdoa. Betul? Jadi yang salah di sini kalau kita tidak berdoa. Kalau kita berdoa supaya kita diberkati sama seperti doa Yabes, itu kan luar biasa. Amin. Yabes berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan doa dari Yabes. Itu kan luar biasa. Nah, kalau kita tahu Tuhan menjawab semua doa-doa kita, rugi kalau kita tidak berdoa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah kalau saudara berdoa supaya Tuhan memberkati saudara. Tidak salah. Yang salah kalau apa? Saudara tidak berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, pemazmur ini mau mengajak umat Tuhan untuk mendoakan siapa? Hamba Tuhan, gembala saudara. Ya, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja saudara, penatua, diaken, majelis, doakan mereka. Yang kedua kita belajar, doakan umat Tuhan supaya mereka terus memiliki kerinduan hati untuk berada di hadirat Tuhan. Mereka yang sudah mulai hilang, sudah mulai menjauh dari Tuhan, doakan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Dan yang ketiga, baru kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita, dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.